Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang terberkati? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati setiap pagi lewat refresh dan reset ya. Saudara bisa sampaikan dari kota di mana saudara ada. Shalom ya buat kita semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan saudara, bahwa ada kata-kata, ya, ada kata-kata yang bisa mengubah setiap takdir kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik. Suatu malam seorang ibu muda berdiri di depan cermin, lalu kemudian sambil menangis, dia terus mengulangi kata-kata, aku ini ibu yang gagal, aku ini mama yang gagal, aku ini perempuan yang gagal, anakku pasti tidak bahagia. Tetapi tahukah Anda, saudara yang dikasih oleh Tuhan, anaknya yang berusia sekitar masih 5 tahun, justru mendekat dan berkata, mama, tadi aku dengar kamu bilang kamu gagal, tapi aku mau kasih tahu sama mama, kamu mama terbaik, karena kamu selalu peluk aku. Kamu mama terbaik, karena kamu selalu jaga aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perkataan kita itu adalah cermin dari setiap kehidupan iman kita semua. Hari ini Tuhan ingin mematahkan setiap label negatif yang kita sematkan pada diri kita sendiri. Saudara, lidah kita menentukan apakah kita hidup di dalam kutuk atau berkat. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal 18 ayat 21. Ya, terima kasih yang sudah menulis di dalam kolom komentar ya. Sampai kita tap-tap layar. Jangan lupa Bapak Ibu Saudari, kalau terberkati, saudara bisa ada di tombol share, lalu kemudian saudara bisa share ke grup-grup di handphone kita semua yang kita miliki. Saudara, dalam Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan dikatakan demikian, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lidah kita akan menentukan apakah hidup kita ada di dalam kutuk atau di dalam berkat. Saudara, mungkin kita pernah terjebak dalam percakapan seperti ini. Gue mah selalu dapat nasib sial. Gue mah selalu dapat nasib yang gak mujur. Gak mungkin lah bisa dapatin pekerjaan lebih baik. Ya udahlah gini-gini aja. Ya percuma lah berdoa. Tuhan juga gak dengar, ngapain juga berdoa. Tetapi tahukah saudara, kata-kata itu bukan sekedar keluhan. Itu adalah doa yang disampaikan walaupun dalam konotasi negatif. Dan itu mengundang kegagalan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara, saatnya kita ganti setiap narasi dalam setiap kehidupan kita semua. Yang tadinya hal-hal yang negatif yang kita ucapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ganti dengan perkataan-perkataan iman. Kita ganti dengan perkataan-perkataan iman. Saudara, bayangkan jika besok pagi semua yang pernah saudara katakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, khususnya dalam waktu 1 tahun terakhir, itu akan menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan hal ini. Apakah hidupmu akan dipenuhi dengan kesembuhan? Apakah hidupmu bisa dipenuhi dengan sukacita dan jalan-jalan berkat Tuhan dalam setiap hidup saudara? Dan tentunya kemenangan. Atau justru dipenuhi dengan keluhan, dengan kepahitan, dengan kegagalan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, kata-kata itu adalah benih yang sedang menumbuhkan masa depan. Dan hari ini Tuhan ingin kita menyadari, setiap kali kita berbicara, kalian sedang menulis takdir kalian sendiri dalam setiap kata-kata yang kalian ucapkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi penting sekali bagaimana saudara dan saya mengetahui bahwa setiap kata-kata kita semua dapat mengubah setiap destiny dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita sering menyadari atau mungkin kurang menyadari ada kekuatan di dalam setiap perkataan-perkataan kita. Dan Alkitab jelas mengajarkan bahwa kata-kata kita bukan sekedar ucapan, tetapi mengandung kuasa spiritual yang membentuk realitas setiap kehidupan manusia. Saudaraku, hari ini mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan, lidah itu memiliki kuasa dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupan kita semua, supaya saudara menyadari ketika Allah menjadikan segala sesuatu dalam setiap kehidupan alam semesta ini, Bapak Ibu Saudari, berfirmanlah Allah. Saudara, kata-katanya adalah kuasa. Kata-kata daripada Allah adalah kuasa dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan di dalam Markus 11 ayat 23 Yesus berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, kata-kata ini penting sekali dalam setiap hidup kita semua. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5, lidah itu seperti kemudi kapal, walaupun kecil, tetapi menentukan arah kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita berkata-kata, kita sedang menciptakan atmosfer dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Entah itu berkat, entah itu kutuk, entah itu harapan, entah itu keputusasaan. Saudara sedang menciptakan sebuah atmosfer dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara renungkan baik-baik dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama ini, firman Tuhan, lidah itu memiliki kuasa di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kata Ibraninya berfirman adalah amar. Ini menunjukkan otoritas ilahi yang menciptakan eksistensi dari ketiadaan Bapak Ibu Saudara. Atau dalam bahasa Latinnya creatio ex nihilo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada otoritas ilahi ketika Allah menciptakan sebuah eksistensi dalam setiap kehidupan ini dari ketiadaan itu. Itulah ketika Dia berfirman. Saudara, perkataan Tuhan itu bersifat dalam setiap kehidupan kita semua menghasilkan apa yang diucapkan, performatif dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi setiap perkataan-perkataan Tuhan itu pasti menghasilkan apa yang diucapkan. Ketika Dia sudah berfirman, pasti menghasilkan apa yang diucapkan. Bahkan di dalam Markus tadi 11 ayat 23, berkatalah kepada gunung ini, bisa beranjak dari sini ke sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan berkata, eipe, ya dalam bahasa Yunaninya adalah eipe. Ini dalam bentuk aorist imperatif, yang berarti Bapak Ibu Saudari ada perintah yang tegas, yang menekankan tindakan iman yang spesifik dan seketika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan berkatalah kepada gunung ini, berarti ada tindakan iman yang spesifik dalam kehidupanmu dan itu dilakukan seketika. Bapak Ibu, Yesus mengajar tentang iman yang aktif itu melalui setiap perkataan-perkataan. Bahkan di dalam kitab Yakobus, lidah, ya, itu disebut dunia yang kecil, kosmos mikros, yang mengendalikan seluruh kehidupan. Saudara, ini dibandingkan metafora sebuah kemudi kapal dan api. Anda bisa bayangkan kemudi kapal itu di sebuah kapal itu kecil, Pak, Bu. Tetapi itu bisa menggerakkan kapal. Bahkan lidah dikatakan seperti api, itu bisa membakar. Yang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hutan. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua.
Siapa yang menyalakannya? Ya, ini menggambarkan dampak destruktif maupun juga konstruktif dari setiap perkataan. Jadi perkataan saudara bisa membangun, perkataan saudara juga bisa menghancurkan setiap kehidupan saudara dan saya juga, baik juga yang mendengar dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terlebih kita yang suka menggemakannya. Maka setiap perkataan-perkataan kita itu Bapak Ibu Saudari, itu memberikan dampak yang membangun atau ya yang merusak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kata-kata adalah alat spiritual. Kata-kata adalah alat spiritual yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya menciptakan sebuah realitas. Seperti Allah dalam penciptaan. Dengan kata-kata Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa menciptakan sebuah realitas. 100-200 tahun yang lalu mungkin teknologi pesawat terbang itu mustahil Pak Bu. Tetapi 100 tahun terakhir, ya apalagi 50 tahun terakhir, itu menjadi tidak mustahil. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana pesawat terbang akhirnya menjadi sebuah teknologi yang bisa mengantarkan manusia dengan cepat ke satu negara, ke negara yang lain. Tidak perlu menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan Bapak Ibu Saudari. Tetapi beberapa ratus tahun yang lalu, ini menjadi satu hal yang mustahil. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi ada orang-orang yang menciptakan ya setiap pesawat-pesawat itu. Baik juga sekarang yang ada yang ke Mars, ada yang ke bulan. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Mereka menciptakan realitas dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Supaya mereka ya mengembangkan setiap potensi yang Tuhan berikan dalam setiap hidup mereka. Saudara ingat baik-baik kata-kata adalah alat spiritual yang menciptakan realitas dalam setiap kehidupan saudara. Termasuk media sosial. 50 tahun, 20, jangankan 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saja belum ada Pak Bu. Ya, jangan-jangan nanti Bapak Ibu Saudari kita sendiri bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, karena seperti kayak pintu Doraemon itu ya Bapak Ibu Saudari. Bukan tidak mungkin. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan di dalam setiap ini nih, udara yang kita ya, yang mungkin ada di rumah saudara masing-masing, itu mengantarkan gelombang-gelombang elektromagnetik Bapak Ibu Saudari. Walaupun saudara tidak melihat. Bapak Ibu Saudari, luar biasa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan segala hal yang ada di dalamnya. Dan itu mengandung setiap Bapak Ibu Saudari realitas-realitas supaya saudara dan saya bisa menciptakan. Bapak Ibu, ini yang pertama. Kata-kata adalah alat spiritual yang Tuhan berikan. Yang kedua, kenapa Tuhan berikan, untuk apa? Selain untuk menciptakan realitas, saudara, untuk menyatakan iman dalam setiap kehidupan saudara. Seperti Yesus di dalam setiap mujizat yang dia sampaikan, dia menyatakan imannya. Jadi setiap kata-kata yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara, itu sebagai alat spiritualitas untuk menyampaikan kehidupan imanmu. Menyatakan dengan setiap perkataan. Jika ada orang yang sakit, dikatakan kamu pasti sembuh. Saudara, ketika kita mempercayai, dan setiap hidup saudara dan saya yang lagi sakit itu bisa sembuh. Ada yang sembuh seketika, ada yang on proses Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Ada yang beberapa minggu lagi. Tetapi ketika saudara juga menerima dengan iman, maka setiap perkataan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka ayo, biarlah Bapak Ibu Saudari kita miliki setiap kata-kata yang baik. Kata-kata yang Tuhan berikan selain untuk menciptakan realitas dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti sebuah teknologi. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian menyatakan iman, dan yang ketiga memimpin hidup. Ya, setiap kata-kata yang ada di dalam setiap kehidupan saudara untuk memimpin hidup ini, supaya saudara hidupmu terarah dalam setiap apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo latihanlah pengakuan iman setiap hari. Saudara bisa ganti kata-kata saya tidak mampu, ini berat sekali dalam setiap kehidupanku Tuhan. Saudara bisa ganti dengan kata-kata saya kuat.
di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Saya kuat di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, ganti setiap kata-kata negatif dalam setiap kehidupan saudara. Tentunya dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, penelitian psikologi modern membuktikan bahwa setiap ucapan negatif itu mempengaruhi pola pikir dan tindakan. Ya, itu penelitian psikologi modern Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ya, Amsal 6 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Amsal pun mengingatkan bahwa setiap ucapan-ucapan negatif itu mempengaruhi setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar firman Tuhan itu yang dalam setiap kehidupan saudara. Yang pertama, saudara diingatkan bahwa lidah memiliki kuasa dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap perkataan itu dapat mengubah ya destiny, tujuan, nasib kekal saudara, bahkan nasib saudara di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selain tadi kita belajar ya, ketika saudara dan saya berkata-kata, kita sedang menciptakan atmosfer, entah berkat, entah kutuk, entah harapan, entah keputusasaan. Saudara, perkataan itu dapat mengubah setiap arah hidupmu. Abraham di dalam Roma pasal 4 ayat 17. Ya, kita buka sama-sama. Roma pasal 4 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Roma pasal 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Inilah creatio ex nihilo, apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, Tuhan menyebut Abraham sebagai bapa banyak bangsa, padahal dia belum punya anak. Tetapi Abraham mengulangi janji Tuhan itu, dan itu menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, Abraham di dalam setiap kehidupannya, dia mempercayai dan dia mengatakan dalam setiap kehidupannya, dalam setiap apa yang dia percayai Bapak Ibu Saudari, sehingga dia disebut Bapa orang percaya, Bapa banyak bangsa, padahal dia belum punya anak. Tapi terus dia mengulangi janji Tuhan, dia merenungkan itu dalam setiap kehidupannya, dan dia mempercayai dalam setiap kehidupannya, dan itu menjadi kenyataan ketika Ishak lahir dalam setiap kehidupannya. Saudara, perkataan-perkataan kita mengubah nasib. Rahab juga sama. Dia mengatakan di dalam Yosua pasal 2 ayat 12. Saudara, perkataannya, ya dia mengatakan saya percaya pada Tuhan Israel. Itu menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya Rahab dan seisi rumahnya selamat ketika bangsa Israel mengepung Yeriko. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan Rahab dalam setiap kehidupannya itu menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Petrus pun juga demikian. Dia memiliki pengakuan dalam setiap kehidupannya, engkau adalah Mesias. Dan itu membuat Yesus memberinya otoritas kunci kerajaan sorga. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan dalam Patriark Katolik Roma, Bapak Ibu Saudari, itu pendirinya adalah Petrus sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudari, Rasul Petrus. Ya, itu yang paling pertama. Bapak-bapak gereja kita semua. Ya, itu murid paling awal, saksi daripada Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia hidup 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudari, pengakuannya ketika dia mengatakan engkau adalah Mesias. Dan itu membuat Yesus memberinya otoritas kunci kerajaan sorga dalam setiap kehidupan Petrus. Saudara, nasibmu, nasibku, ini bergantung kepada apa yang kita tetapkan dengan iman melalui perkataan-perkataan yang kita ucapkan setiap waktu, setiap hari. Saudaraku, hati-hati menggunakan setiap kata-kata
dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi dikatakannya di dalam setiap firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Supaya saudara belajar dari pribadi yang bernama Abraham. Saudara, iman Abraham yang memanggil hal-hal yang tidak ada seolah-olah ada. Ini menunjukkan setiap prinsip proklamasi iman dalam setiap kehidupannya. Ya, dia mengatakan demikian seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, Abraham mempercayai dalam setiap kehidupannya, menunjukkan setiap proklamasi imannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia percaya, dia memanggil hal-hal yang tidak ada itu seolah-olah ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam kitab Ibrani dia melambai-lambai kepada kota yang dibangun oleh Allah. Padahal dia belum melihat kota itu. Ya, tetapi dia percaya bahwa kota itu ada. Ya, itulah kota yang kita rindukan. Itulah negeri yang kita rindukan, di mana Tuhan Yesus memerintah kelak dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bahkan Abraham ketika sudah sampai Kanaan pun, dia belum memperoleh negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Ya, dia hanya melambai-lambai kepada negeri itu. Saudara, dia memandang hal-hal yang tidak ada dalam setiap kehidupannya seolah-olah itu ada. Itulah iman Abraham, ya, di dalam setiap kehidupannya. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua, melalui setiap perkataan yang ada di dalam setiap mulutmu, melalui setiap pengakuan yang ada di dalam setiap mulutmu. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita praktekkan, nyatakan janji Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ucapkan selalu, saya adalah garam, saya adalah terang dunia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahan-Nya di dalam Kristus Yesus Tuhanku. Saudara, ucapkanlah setiap kata-kata ini. Ya, ketika saudara menghadapi setiap tantangan dalam hidup saudara. Ya, walaupun dalam realitas hidup saudara, ya, ada pergumulan, ya, ada masalah, ada pasangan yang meninggalkan. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, belum lagi penyakit. Ya, belum lagi kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu saudara sampaikan, ketika saudara berdoa, aku adalah garam dan terang dunia. Aku akan dimampukan oleh Tuhan setiap hari. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hiduplah Bapak Ibu saudari sehari demi sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Aku percaya Roh Kudus memberikan kekuatan hari ini. Amin Bapak Ibu saudari. Ayo saudara, kita praktekkan setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan di dalam setiap Yosua 2 ayat 12-14, seorang yang bernama Rahab tadi. Saudara, pengakuan Rahab, Tuhanmu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ya, saudara bisa lihat Yosua pasal 2 ayat 12, ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, saudara, ini pengakuan iman seorang non-Israel yang dapat menyelamatkan keluarganya lewat setiap pengakuan-pengakuannya, perkataan-perkataan Rahab. Dan dia mengakui Tuhannya orang Israel adalah Allah di langit di atas dan juga di bumi di bawah. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan pagi hari ini, perkataan iman kita itu melampaui setiap latar belakang saudara. Rahab itu seorang pelacur, Pak, Bu. Tetapi dia mengalami transformasi dalam setiap kehidupannya, arah hidupnya, karena perkataannya. Jadi saudara dan saya ingat baik-baik, tetaplah perkatakan perkataan iman, melampaui setiap latar belakang saudara. Ya, ada yang chat beberapa bulan yang lalu, saya ingat, saya nggak kasih nama ya Bapak Ibu saudari ya, tetapi ini fakta. Dia menyampaikan, pastor doakan supaya saya bisa keluar dari dunia pelacuran ini, karena saya masih terjebak hutang sana sini dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya bilang, ibu, biar ibu mencari pekerjaan yang lebih baik.
dan Tuhan selalu menguatkan setiap kehidupan ibu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak memandang setiap latar belakang. Siapalah kita semua Bapak Ibu Saudari yang punya masa lalu yang kelam dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, dan saudara sama seperti Rahab, seorang pelacur itu, dia mengalami transformasi nasibnya karena perkataannya. Saudara, destininya berubah dalam setiap kehidupannya karena perkataan yang dia ucapkan, karena pengakuan yang dia ucapkan dalam setiap kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beranilah menyatakan imanmu di tengah-tengah setiap kehidupanmu, di tengah-tengah lingkungan pekerjaanmu, bisnis usahamu, keluarga besarmu. Saudara, beranilah kita menyatakan iman di lingkungan-lingkungan yang sekuler. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sampaikan, kalau saudara punya usaha, saya percaya Tuhan yang memelihara bisnis dan usaha saya. Saya percaya, saya bekerja semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya kalau hari ini saya sehat, itu karena anugerah Tuhan. Ya, berapa waktu yang lalu, ini baru Bapak Ibu Saudara, tapi saya nggak sebutkan nama. Ya, ada lagi chat masuk, Pastor Deso doakan. Ada anak baru umur 17 tahun, tapi mengalami kondisi penyakit. Ya Bapak Ibu Saudari yang mungkin kesempatan hidupnya hanya 1%. Ya, Anda bisa bayangkan saya suruh mendoakan orang yang kesempatan hidupnya 1%. Ya Bapak Ibu Saudari, biar Tuhan yang menjamah memulihkan anak ini. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan in the name of Jesus. Bapak Ibu, biarlah kita mengingat dalam setiap kehidupan kita semua. Kita berani menyatakan iman kita semua. Supaya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara, bukan karena saudara, bukan karena kehebatan kita, tetapi kita tahu ada kuasa dalam setiap perkataan-perkataan ini. Apalagi saudara melayani Raja di atas segala Raja. Amin Bapak Ibu Saudari. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan ketika dikatakan jantungmu sudah rusak, ya, ginjalmu sudah rusak. Saudara, saya percaya banyak organ-organ yang baru di surga, ya, yang Tuhan bisa hadirkan dalam setiap kehidupan kita semua. Jikalau kita percaya, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang setia, orang-orang yang tulus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Makanya kita tulus-tulus saja datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, melayani Tuhan, tulus-tulus aja Pak. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita percaya Dia tahu yang terbaik buat kita. Kalau memang berkat kita adalah 3 dalam hidup ini, ya sudah, jangan minta 5, jangan minta 10. Ya memang kita dipercayakan 3 untuk kita olah. Jangan-jangan kalau kita nanti dikasih 6 berkatnya Bapak Ibu Saudari, ya, sisa 3-nya itu malah merusak kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita semua itu tepat, setiap orang. Ya kalau kita dipercayakan 3 puji Tuhan, dipercayakan 2 puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang memberi, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan pemberian-pemberian dari Tuhan itu tidak pernah salah. Tetapi semua bertujuan untuk menyelamatkan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, saya kadang juga berpikir, Tuhan, kenapa sih Tuhan kalau banyak orang-orang datang, ya susah, terus kemudian butuh ini, butuh itu. Kenapa sih Tuhan saya nggak kaya aja? Gitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya supaya bisa bantu si ini, bisa bantu itu dan lain sebagainya. Kan kelar Tuhan kalau misalkan seperti itu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu Saudari, saya hanya mau bilang saya mau pengen menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Sehingga Dia bisa mempercayakan dalam setiap kehidupan kita semua. Berkat apapun itu, kesehatan, ya, setiap pekerjaan, bisnis, semua yang kita kerjakan. Karena kita semua dapat dipercaya, makanya Tuhan akan terus berikan kepercayaan lebih lagi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo dalam setiap kehidupan kita semua, deklarasikan identitas saudara dalam Kristus. Saya adalah surat Kristus yang terbuka. Saudara, mari hiduplah jadi berkat bagi setiap orang-orang di sekitarmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo. Bahkan Petrus di dalam setiap kehidupannya orang yang pernah menyangkal Yesus, tetapi dia dikatakan Bapak Ibu Saudari Petrus,
batu besar, ya, itu fondasi gereja Petra, yaitu Kristus sendiri. Saudara, pengakuan Petrus itu membuka otoritas surgawi, dan akhirnya Petrus menjadi, saudari, ya, pendiri gereja. Orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena apa, Bapak Ibu Saudari? Ada pengakuan yang benar di dalam setiap kehidupan Petrus yang membuka otoritas surgawi dalam setiap kehidupannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi saudara sudah belajar mengenai lidah yang memiliki kuasa, memiliki perkataan yang mengubah nasib saudara. Dan yang ketiga, saudara praktekkan, ucapkan iman. Karena itu yang bisa mengubah takdir kita semua. Saudara, gantilah keluhan-keluhanmu dengan pengakuan iman. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Filipi 4, saudara bisa sampaikan seperti ini. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, katakan kepada jiwamu tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan khawatir, nyatakan kepada Allah. Berdoalah, perbanyaklah doa-doamu di hadapan Tuhan. Perbanyaklah puasamu. Ya, jangan katakan saya gagal terus, saya gagal terus. Ya Bapak Ibu Saudari, saya enggak berguna, saya enggak berguna. Saudara, ganti setiap ucapan-ucapan itu. Saya lebih daripada pemenang di dalam Kristus. Saya lebih dari pemenang di dalam Kristus. Saudara, proklamasikan janji Tuhan atas setiap situasi-situasi kita semua, dimanapun kita saudara dan saya berada. Jaga lidahmu, jaga perkataan-perkataanmu dari hal-hal yang negatif. Ya, saudara pernah dengar kan kisah maling kundang? Bapak Ibu Saudari, bagaimana mamanya itu punya perkataan, punya kuasa dalam perkataannya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Akhirnya maling kundang jadi batu karena kurang ajar sama orang tuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita tahu dalam setiap perkataan-perkataan kita semua, apalagi perkataan orang tua. Ya Bapak Ibu Saudari, hati-hati kalau saudara memperkatakan mulutmu kepada anak-anakmu, ya, kepada pasanganmu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena ada kuasa yang mengalir dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Kalau kau katakan anak-anakmu bodoh, kamu goblok, kamu begini, begitu. Ya Bapak Ibu Saudari, spirit itu nanti nempel dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi daripada saudara mengatakan demikian, saudara katakan ini anak pintar. Ini anak yang mengasihi Tuhan. Sampaikan itu ketika dia sudah tertidur. Bisikan itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena pada gelombang-gelombang tertentu pikiran itu bisa menyerap Bapak Ibu Saudari. Psikologis juga ngomong demikian. Ya ketika dia sudah tidur, gak berapa lama dia tidur, kita doakan, kita ucapkan di telinganya. Kamu anak yang baik. Kamu anak takut Tuhan. Kamu anak yang nurut. Ya sebelum dia bangun pagi, kita katakan juga demikian. Pintar ya, mengasihi Tuhan ya nak. Diberkati Tuhan. Dipelihara Tuhan hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, ucapkan. Daripada saudara berkata hal yang lain, ini anak susah diatur Pak Pendeta, sulit dikasih tahu, berandal, lain sebagainya. Saudara senang banget sih ngatakan begitu sama anak-anak saudara. Padahal itu yang lahirkan saudara loh, ya. Katakan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Saudara, ada seorang wanita yang sakit 18 tahun disembuhkan. Setelah mengucapkan dengan bilur-bilur darah Yesus, aku sudah sembuh. 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 Dia mempraktekkan 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. Mikro, ini namanya mikro ayat Bapak Ibu Saudari. Dia baca per ayat. Tapi ingat ya, bukan menjadikan satu dogma, landasan dogma untuk saudara berteologi dalam setiap hidup saudara. Tetapi ini perkataan iman yang saudara bisa serap dari setiap firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ya, kehidupan kita juga yang sama, yang memiliki sakit bertahun-tahun. Kita mulai mengucapkan dengan bilur-bilur darah Yesus, aku sudah sembuh. Dan terjadilah sesuai dengan perkataan saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Ucapkanlah iman dan ubahlah takdirmu dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh buah perkataannya. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya, ya,
dikenyangkan dengan kebaikan-kebaikan, itu karena buah perkataan orang-orang tersebut. Saudara, kata buah di sana buah, yang artinya hasil yang terukur. Jadi ketika saudara memperkatakan hal itu, maka kebaikan-kebaikan Tuhan akan terus menyertai setiap kehidupan saudara dan saya dalam segala musim-musim kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, perkataanmu akan membenarkan kehidupanmu atau mengutuk kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata-katamu bisa membenarkan atau membuat kamu terhukum. Jadi pastikan kita punya kata-kata yang baik sebelum berbicara. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tanya, apakah ini sesuai firman Tuhan? Apakah mulut ini sesuai dengan firman Tuhan? Ketika mengatakan ini, mengatakan itu. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum saudara berbicara, sebelum saudara mau nyumpain orang, tanya lagi sama Tuhan. Ya, jangan mentang-mentang saudara ada kuasa dalam perkataan lalu kemudian saudara suka-suka ngutuk orang. Ya, kalau saudara suka-sukanya ngutuk orang, kalau itu orang benar itu berbalik loh kepada saudara. Itu yang Abraham, ya, dalam setiap janji Tuhan kepada Abraham. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Orang yang mengutuk sebaliknya. Jadi hati-hati ketika saudara dan saya, mentang-mentang saudara dibilang ada kuasa dalam lidah, lalu kemudian saudara suka-sukanya menggunakan, menggemakannya itu dalam hidup saudara. Jangan-jangan itu kembali kepada saudara. Karena saudara suka menggemakan hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kita pakai setiap perkataan-perkataan kita untuk membangun, untuk mendoakan, untuk memberkati. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan. Jadi sebelum saudara mengeluarkan perkataan, ya setiap perkataan-perkataan saudara tanya apakah ini sesuai dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan. Tulis dan ucapkan janji Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan saudara. Contohnya apa? Kebutuhanku, puji Tuhan dipenuhi menurut kekayaan dan kemurahannya dalam Kristus Yesus Tuhanku. Amin. Ya, tulis ucapkan setiap janji Tuhan. Kalau saudara nanti dengar ayat, ya, memberkati hidup saudara hari ini, misalkan di channel ini, saudara bisa di bold, ya, dan saudara renungkan, oh ini bagus ayat ini. Ya, renungkan itu baik-baik dalam setiap kehidupan saudara. Tulis dan ucapkan janji Tuhan itu dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari. Dan saudara tentunya juga bisa menggunakan media sosial untuk menyatakan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik ya, tadi setiap penelitian, ya, modern Bapak Ibu Saudari, penelitian neuroscience pun, ucapan positif itu meningkatkan, ya, setiap kondisi otak saudara. Setiap perkataan-perkataan positif. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara melihat bagaimana Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya benar-benar menjalani hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Karena perkataanmu, ucapan imanmu mengubah setiap takdirmu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo pakailah lidah kita semua bukan untuk hal-hal yang merusak, tetapi untuk membangun dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mulaikanlah ucapkan firman. Mulai ucapkan firman atas masa depan kehidupanmu. Ingat baik-baik, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada karena firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dan saya anak-anak Allah, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kita pun juga belajar menciptakan yang tidak ada itu menjadi ada karena perkataan-perkataan saudara dan saya yang terus membangun kehidupan imanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Wah, kalau ada orang-orang, ya baik, ya, saya senang melihat orang-orang yang menciptakan sesuatu, membuat orang bisa pergi ke satu planet ke planet yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Karena sedang mempraktekkan ini. Dari yang tidak ada, yang tadinya tidak mungkin menjadi bisa. Yang tadinya dunia hidup di dalam kegelapan. Lalu kemudian ada seorang bernama Thomas Alva Edison. Lalu kemudian menciptakan lampu. Bapak Ibu Saudari, kalau tidak, waduh, setiap malam kita kegelapan terus Pak Bu. Ya, Saudari dikasihi oleh Tuhan. Tetapi karena ada orang-orang yang menciptakan itu Bapak Ibu Saudari, yang Tuhan pakai tentunya bagi menjadi berkat buat kehidupan manusia. Termasuk ada orang-orang nanti, ya, jangan-jangan nanti hidup kita bukan antar negara lagi, tapi antar planet. Gak ada yang tahu Pak Bu. Ya,
Ya kan kita pikir dulu kan ada film Star Trek tuh Bapak Ibu Saudari ya. Film Star Trek. Pesawat angkasa yang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita pikir dulu itu kayaknya mustahil seperti itu. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudari rasa-rasanya ya ke depan tidak akan mustahil hal-hal yang saya sampaikan itu. Kenapa? Ya Bapak Ibu Saudari, karena teknologi itu berkembang dengan cepat. Apalagi kalau ada orang-orang yang rindu. Ya Bapak Ibu Saudari mengembangkan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Saudara mari, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan pagi hari ini saya tutup khotbah saya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sebelum saudara dan saya ya keluar dari channel ini, saudara izinkan saya bertanya. Apa yang kalian ucapkan hari ini atas hidup kalian semua? Setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, apa yang akan kalian ucapkan atas setiap kehidupanmu? Jika kalian terus berkata, aku tidak mampu, maka itu akan menjadi kenyataan. Tetapi jika hari ini kalian semua mulai berani berkata, aku bisa segalanya di dalam Kristus. Aku bisa mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Kristus. Aku bisa melalui ini bersama dengan Tuhan. Saudara, maka kuasa kebangkitan Yesus akan bekerja untuk kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Mulailah hari ini, aku memilih untuk memberkati hidupku. Aku memilih setiap perkataan-perkataanku untuk terus membawa setiap masa depan yang penuh dengan harapan itu. Saudara, perkatakanlah perkataan-perkataan iman. Aku menolak setiap kutuk dari setiap lidah ini. Aku menyatakan kesembuhan bagi tubuhku. Oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus tubuhku boleh sembuh. Ya Bapak Ibu Saudari, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus kehidupan jiwaku boleh pulih. Saudara, ucapkan perkataan-perkataan ini. Ada kemenangan atas kehidupanku di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Hari ini kami menyadari betapa dahsyatnya kuasa perkataan. Ampunilah kami jika selama ini lidah kami dipakai untuk merusak, untuk mengeluh, untuk meragukan janji-Mu dalam hidup kami. Tapi saat ini ya Tuhan, pagi hari ini kami semua diingatkan. Biarlah mulai saat ini lidah kami adalah alat-Mu untuk menciptakan setiap mujizat di dalam setiap kehidupan kami semua. Setiap kata yang keluar dari mulut kami akan membawa kehidupan, akan membawa harapan, akan membawa kemenangan, akan membawa kami kepada jalan-jalan berkat-Mu, kepada sang sumber kehidupan kami. Tuhan, kami menolak setiap perkataan-perkataan si jahat masuk di dalam setiap mulut kami semua. Dan kami hanya mau menerima setiap janji-Mu, setiap kuasa perkataan daripada firman-Mu. Penuhilah setiap kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa di sorga. Sehingga seperti Tuhan kami Yesus Kristus, kami hanya mengucapkan hal-hal yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah setiap kehidupan kami semua. Dengan berkat-berkat jasmani, Tuhan tambah-tambahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, diberkatilah setiap kehidupan kami dengan berkat-berkat rohani dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus terus tambah-tambahkan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami terima setiap Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang terus menguatkan kami semua. Biarlah Tuhan setiap perkataan kami dapat merubah setiap destiny, tujuan kehidupan kami semua. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu selesai untuk berkata, tetapi Roh Kudus yang menjamah sampai kedalaman hati kami semua. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini dalam setiap kehidupan keluarga, pribadi, studi mereka, pekerjaan, usaha mereka, setiap rumah tangga, keluarga, orang-orang yang mereka kasih, diberkatilah. Setiap kalian semua yang sakit boleh disembuhkan. Setiap kawan-kawanmu yang sedang sakit, saudara-saudaramu yang sedang sakit, pada kesempatan pagi hari ini, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus menyembuhkan, memulihkan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang yang kami doakan. Pemulihan boleh terjadi dalam nama Yesus. Yang sedang sakit hati, yang sedang mengalami Tuhan kelemahan dalam setiap hidup iman mereka, Tuhan kembalikan kekuatan yang baru. Isi mereka di dalam setiap pengharapan di dalam Tuhan, sehingga setiap hari mereka selalu mendapatkan kekuatan daripada sorga untuk menjalani setiap kehidupan mereka. Mampukan setiap mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhanku Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal.
Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Wah, haleluya. Yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Haleluya, terima kasih buat Bapak